Siapa ya yang maju? Ibu Lungguh? Yang ditugasi siapa? Halo? Mario kalau Yang salah. ditugas hari ini? Ya? Pak Mario ya Prof kalau tidak salah. Oh, yang dari Papua? Ambon? Maluku ya Prof. Ada nggak pembagiannya? Magiasnya? Ada itu Prof. Coba. Hadir Prof. Ya, gimana Bagas? Ya, saya hari ini Ya. ditugaskan untuk melanjutkan kemarin presentasi dari Bapak. Ya. Silakan, Yos. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi statistika untuk materi double mean. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Udah terlihat, Pak, di layarnya? Belum. Sudah. Oh, sudah ya. Di saya belum. Yuk, di saya belum, yuk. Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah terlihat, Pak? Belum? Belum, kenapa ya? Teman-teman lain gimana? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat Prof. Saya enggak ya. Coba, Magius dicek lagi. Siap, Pak. Siap. Oh, keluar dulu mungkin, yuk. Yos, lalu masuk lagi. Keluar dari roomnya, Pak? Nah. Bukan. Jangan keluar room, nanti kamu terpental. Keluar di share screen-nya. Siap, Pak. Di stop dulu, baru balik lagi. Ini Pak, sudah Pak? Belum? Kenapa ya di saya belum ya? Di tempat lain ada? Ada, Prof. Saya juga belum. Ada Prof. Sudah ada. Ada. Sudah ada, Prof. Di mana ini? Yang ada di mana? Di saya belum. Kenapa ya? Atau bisa itu Yos bisa di ini ke temen, nanti temen yang buka. Ada nggak filenya? Kemarin sudah saya share di grup Prof waktu presentasi pertama kemarin. Ya, besok itu yang lalu aja diulang ke temennya yang di share tadi, ke temennya. Di saya belum muncul ini, yuk. Siap Pak, siap. Coba saya sekali lagi Pak ya. Ya. Udah muncul? Bapak? Nah, semua ada ya. Ayo. Baik Pak dan teman-teman semua. Kemarin sudah kita bahas, sudah hampir pada pertengahan ya. Sekarang kita akan lanjut. Kemarin itu sudah sampai di sini. Di sini sebenarnya.
Sini sudah. Nah, kalau nggak salah di sini ya, masuk di sini. Tinggal contoh ya. Iya, Pak. Ya coba contohnya gimana? Ya, kita lanjut. Misalnya dalam suatu kasus ada beberapa contoh pertanyaan di sini. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model PBL dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model DL? Juga ada yang kita coba dari pertanyaan penelitian di atas. Di sini peneliti pertama berkeinginan untuk membandingkan antara KPK dari populasi siswa yang belajar dengan model PBL dan populasi siswa yang belajar dengan model DL. KBK-nya ya, yuk. Kemampuan berpikir kritis. Oh iya, kemampuan. Sorry. Ya. Jadi bukan membandingkan modelnya ya, tapi membandingkan efek dari model itu. Ya, coba silakan. Siap. Ya. Di sini ini jenis untuk menjawab pertanyaan ini kita buat hipotesis dulu untuk menjawab pertanyaan peneliti. Yaitu yang nomor 1 ini yaitu terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memperoleh pembelajaran model PBL dan yang memperoleh pembelajaran dengan model DL. Sini secara formal, hipotesis statistik atau H0-nya dan hipotesis penelitiannya atau H1-nya sebagai berikut. Yaitu H0 atau mu1 sama dengan mu2. H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Ini ada catatan kecil sini, mu1 dan mu2 berturut-turut adalah rata-rata dari kemampuan berpikir kritis dari populasi siswa yang belajar dengan PBL atau dengan DL. Ya, itu penting tuh, catatan itu ya, Mario ya. Ya, siapa? Ya, terus? Nah, untuk menguji hipotesis double mean atau kasus 2 sampel, dapat kita lakukan dengan 2 cara yang berbeda. Kemarin sudah saya singgung, yaitu ada juga dengan uji set dan juga uji T atau untuk menguji populasi sampel yang besar dan yang kecil. Di sini ada catatan jika jumlah banyak anggota 2 sampel lebih dari atau sama dengan 100, jadi 100 mulai dari 100 ya, 100 ke atas ya, namanya sampel besar, maka kita gunakan distribusi Z atau uji Z yang formulanya sebagai berikut. Z sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per sigma 1 X bar 1 kurang ya X bar 2 dengan ini formulanya seperti ini. Sebentar, yuk. Ya, itu ya, lambang ya, jadi simpangan baku selisih rata-rata. Ya, Pak. Ya. Ini selisih rata-ratanya. Ini kita bisa pakai formula ini untuk menguji sampel besar. Dan ini kita uji T ini artinya untuk menguji sampel yang kecil, jadi kurang dari 100. Jadi kalau 100 ke atas itu kita pakai sampel yang uji Z, yang di bawah 100 kita pakai uji T. Dan ini formulanya seperti ini. Kita gunakan. Ini contoh soalnya seorang peneliti yang seperti yang tadi pada contoh yang pertama. Ini datanya. Contoh PBL itu X bar satunya itu 70, S1-nya 10, N1-nya 52, untuk DL-nya seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini berdasarkan informasi di atas, maka yang kita harus jawab pertanyaan dulu yaitu tulislah hipotesis penelitiannya. Kemudian tulislah secara formal hipotesis statistik atau H0 dan hipotesis penelitiannya atau H1. Kemudian ujilah hipotesis tersebut pada alfa sama dengan 0,05 dan tulislah kesimpulan statistikanya. Tulislah kesimpulan penelitian. Baik, kita langsung masuk aja kepada jawabannya. Terdapat perbedaan. Kita buat dulu ini pertama ini hipotesisnya ini terdapat perbedaan KBK antara siswa
yang memperoleh pembelajaran dengan model PBL dan DL. Secara formal, hipotesis statistik atau H0 dan hipotesis penelitiannya atau H1 sebagai berikut. H0 atau mu1 sama dengan mu2. Ini catatannya, ini berturut-turut sudah saya sampaikan. Ini karena jumlahnya, jumlah banyak anggotanya dari kedua sampel itu adalah 52 dan 50, itu sama dengan 102. Ini ya, kedua sampel ini ya, kita tambahkan ya. Kalau kita udah dapat nih 100, lebih dari 100, maka kita gunakan uji Z. Ini. Karena lebih dari 100, maka untuk menguji hipotesis tadi kita gunakan distribusi Z atau uji Z, yaitu dengan menghitung nilai Z yang formulanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sini contohnya teman-teman, mulai teman-teman simak. Dan ini untuk memperoleh Z hitung. Sini sudah ada, di sini sudah lengkap dengan dia punya grafiknya, di sini sudah ada. Sudah teman-teman pelajari juga, sudah saya share. Jadi kalau dalam pengamatan teman-teman, kalau ada yang masih belum jelas mengenai hal ini, silakan teman-teman langsung nanti dipertanyakan. Baik, dari gambar di atas, tampak bahwa Z hitung sama dengan minus 2,20. Terletak daerah penolakan H0. Ini ya teman-teman ya. Di sini, daerah penolakan. Itu ditunjuk, yo itunya yo. Ini Prof. Di sini, Prof. Jet hitungnya mana jet hitungnya? Z hitungnya di sini, Prof. Ya berapa? Sudah di Ya berapa? Ini Prof, minus 2, Nah, itu kan lihat tuh oleh Mario, lihat tuh. ya, Prof. Kan jet hitungnya itu tuh kamu tulis kan itu di sebelah kiri. Iya, Prof, di sini, Prof. Udah Iya. saya. Ya. Nah, itu bukan itu, Mario nyunjuknya harusnya titik. 2,10 itu yang mana titiknya? Di sini, Prof. Ini kan Bukan di sumbu X, di sumbu datar. Coba kursornya ke bawah kan. Di atas, nah di situ. Iya, Prof. Iya. Itu harusnya pakai titik di situ tuh, ya. Ya. Nah, Siap, itu Prof. jadi kan kita tuliskan ya. Karena jet hitung negatif 2,1 terletak terhadap relatif terhadap ini sebagai berikut. Nah, lalu coba kesimpulan bawahnya apa tuh? Nah, ini. Dari gambar, coba. Dari gambar di atas, Hmm. ini tampak bahwa Z hitungnya sama dengan minus 2,2. 2,2 atau 2,1 tadi itu? 2,1. Ya. Ya. Terletak di daerah penolakan H0 sehingga H1 diterima. Nah, itu. Kita lihat lagi di tabel. Itu ya. Nah, di sini ini kan daerah H1 nih yang di dalam nih. Nah, jadi karena ini terletaknya di H0 di sini, Ya, anonya ditolak ya. Artinya H1 diterima. Ya, diterima. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, ini catatannya. Karena rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan model DL yaitu 74 lebih tinggi dari rata-rata dari siswa yang belajar dengan model PBL yaitu 70, maka secara khusus dapat disimpulkan bahwa siswa yang belajar dengan model DL lebih baik dari siswa yang belajar dengan model PBL. Ya, KBK-nya ya. Iya, Pak. Ya. Ya, terus?
Ini ada soal latihan lagi di sini. Ya, coba. Ya, seorang peneliti sosiologi memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah kecerdasan sosial siswa kota lebih tinggi dari siswa desa? Nah, dari hasil observasi tentang kecerdasan sosial terhadap masing-masing 10 siswa, kota dan desa diperoleh data skor-skor dari kedua kelompok sebagai berikut. Ini data siswa kota di sini. Ada 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, dan 8. Siswa desa ada 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, dan 10. Ini teman-teman, berdasarkan informasi tersebut di atas, jawablah semua pertanyaan sebagai berikut. Tulislah hipotesis penelitiannya. Tulislah secara formal hipotesis statistik dan hipotesis penelitiannya. Kemudian ujilah hipotesis tersebut pada alfa 0,01. Dan tulislah kesimpulan statistiknya. Kemudian tulislah kesimpulan penelitiannya. Baik teman-teman, di sini di soal ini merupakan salah satu soal latihan dari presentasi ini. Di sini dibuat untuk sama-sama coba kita pecahkan sehingga teman-teman bisa mengerti, bisa paham sesuai dengan materi ini. Teman-teman coba kita cari bersama dulu sehingga kita bisa paham tentang presentasi ini. Jika ada kendala, kita masih punya kesempatan untuk melihat materi atau contoh soal yang tadi untuk dipertanyakan. Ya, gimana nih? Jawabannya gimana? Yuk. Di sini diminta untuk kita coba memecahkan bersama, Pak. Ya, boleh. Ya, gimana? Jadi kalau ada yang yang mau kita coba-coba kerjakan sama-sama, lalu coba kita. Ya silakan. Ya. Ditawarkan aja tuh, yuk ke teman. Iya Pak, ini sudah saya tawarkan ke teman-teman Pak. Ini datanya teman-teman, kita uji bersama-sama ya, kita uji bersama-sama. Ini distribusi yang dipakainya distribusi apa nih, yuk? Sebentar Pak. Ini kemarin udah aku uji Pak, cuman mana nih? Bukan. Kamu kan melihat sampelnya. Ya, Pak. Jadi pakai uji mana? Distribusi Z atau distribusi T? Yang penting kan itu dulu. Ya, Pak. Distribusi apa? Di sini masih tetap kita gunakan distribusi Z karena populasinya lebih dari 100. Coba dibaca, coba. Sampelnya kan ada dua kan? Iya, yang Pak. Kota siswanya 10. Yang desa juga 10. Nah, berapa jumlahnya? Jumlah anggota sampelnya berapa? 20, Prof. Iya, 20.
Lebih besar atau lebih kecil dari 100? Oh iya, sampelnya. Sorry. Lebih besar atau lebih kecil dari 100, Lebih kecil, Pak. Iya, jadi pakai Sampelnya, distribusi yang mana? pakai distribusi T ini, Pak. Iya. Ya. Jadi kita melihat jumlah sampelnya, kan? Ya, terus? Jadi kita pasti ini gunakan uji apa? Uji Z. Uji T. Uji T, Pak. Uji T kan? Tadi kan kamu udah bilang kalau jumlah kalau jumlah sampelnya 100 atau lebih, maka uji Z. Ya, Pak. Kalau ini sampelnya jumlahnya kan hanya 20. Kurang dari 100. Berarti kamu harus menggunakan uji T. Nah, oleh karenanya kalau secara manual coba pertanyaannya mana nih? Nah, tulislah hipotesis penelitian. Yuk. Hipotesis penelitiannya di sini mana nih? Nah, ini, Pak. Kecerdasan sosial, Pak. Siswa kota lebih tinggi dari siswa desa. Ya. Nah, lalu yang B-nya itunya kan secara formal. Jadi yang pertama itu hipotesis penelitiannya itu apakah kecerdasan sosial siswa kota lebih tinggi dari siswa desa itu. Kemudian secara formalnya kan? Ya, secara formalnya kita buat apa? Statistik H0. Hipotesis statistik H0 dan hipotesis. Ya, H0-nya apa? Ini H0-nya itu mu X titik 2. Ya, titik 2. 0,2 itu mu X sama dengan. Awas, ini ada 2 kelompok. Kalau kamu mau ambil kota sebagai yang pertama, maka mu 1 itu kata-katanya kan, mu 1 sama dengan mu 2. Nah, H1-nya apa, yuk? H1-nya karena di sini lebih di sini soalnya ini ya lebih dari jadi karena ini di sini lebih tinggi dari siswa, makanya ya jadi apa? Di H1-nya itu mu 1 jadi gimana H1-nya? Yuk. Mu 1-nya H1,2 kan di situ lebih tinggi kan? Jadi H1-nya itu mu 1 lebih dari mu 2. Kan sesuai dengan hipotesisnya. Ya. Ini terlempar ini siapa? Mario hilang nih suaranya. Yuk. Hilang ya? Wah, ini terlempar lagi nih. Kemana nih Mario-nya nih hilang? Sepertinya kendala jaringan, Prof. Iya, tiba-tiba aja hilang.
Coba disambung Sabila aja, Bu Sabila. Ada Sabila? Iya, Prof. Sok, non tah H1-nya apa? H1-nya μ1 lebih besar dari μ2. Ya, kan itu. Cuman ini kasihan Magionya hilang ini. Nah, itu ya. Nah, lalu kita gunakan apa, Bu? Ini kata Magio tadi uji T kan? Gitu, iya. Ya, Berarti jadi hitung hitungnya ya, Prof. ya, jadi dihitung dulu kata-kata kedua sampel itu kan? Iya, Ya, sok berapa, Bu? Udah dihitung? belum benar. Sok dihitung dulu pakai kalkulator biar cepet ya. Kemana Magio tuh?